Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Masih tetap sehat dan penuh dengan sukacita, amin. Selamat Natal 2020. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, lagu tadi mulai sering terdengar di tengah-tengah kita, baik itu di rumah kita masing-masing maupun di tempat-tempat di mana kita berkunjung, baik itu di mall, di kafe, di toko-toko atau dimanapun. Karena inilah masa Natal, inilah damai sejahtera dan sukacita Natal boleh tercurah atas kita semua. Namun satu pertanyaan yang penting adalah, apa sih sebenarnya makna dari Natal itu sendiri? Apa pesan yang dapat kita ambil dan kita maknai dari setiap perayaan Natal? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa Natal adalah saat kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus lahir? Mengapa Tuhan boleh mengirimkan putranya yang tunggal kepada kita semua? Dan sesungguhnya siapakah Yesus Kristus itu? Siapakah putra yang tunggal ini yang kemudian kita kenal sebagai juru selamat kita? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14, di sana boleh tertulis bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Yesus Kristus ini pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya Firman ini bersama-sama dengan Allah. Namun kemudian Firman ini boleh dicurahkan di tengah-tengah kehidupan manusia agar terang boleh bercahaya di dalam kegelapan. Di ayat yang ke-14 tertulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mengapa Allah sedemikian rupa harus menyelenggarakan karya keselamatan ini dengan mengutus putranya yang tunggal? Itu semua adalah untuk menebus setiap dosa manusia, untuk menganugerahkan keselamatan yang pada mulanya adalah sebenarnya anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia ciptaannya. Namun sebagaimana kita ketahui pula, ketika Adam dan Hawa akhirnya harus jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itulah terjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Sejak saat itulah manusia dilingkupi oleh dosa asal. Maka hidup kita sehari-hari pun tidak dapat kita pungkiri, tidak akan terlepas dari 7 akar dosa. Apa saja 7 akar dosa itu? Yaitu serakah, amarah, sombong, iri hati, nafsu percabulan, rakus, dan malas. Ada 7 akar dosa yang senantiasa menggerogoti hidup kita dan selalu menggoda diri kita, sehingga akhirnya kita jauh dari kasih karunia dan kehendak Allah. Inilah semua
yang kemudian menjadi tujuan ketika Allah mengutus putranya yang tunggal, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia Allah, yaitu mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam Roma 3 dikatakan di sana bahwa pada dasarnya semua manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Maka jika manusia tidak mengalami penebusan dosa, tidak mengalami kasih karunia oleh karena kasih Kristus yang boleh dicurahkan dalam hidup mereka, maka bisa saja manusia mengalami kebinasaan dan maut. Oleh karena itu Kristus hadir ke dunia ini untuk barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi Kristus Yesus adalah satu-satunya nama yang dianugerahkan oleh Allah di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang daripadanya dapat diselamatkan. Maka bersyukurlah jika hari-hari ini kita menantikan kelahiran Kristus, bahkan Yesus sendiri akan lahir tepat di hari Natal ini, di mana kemudian kita boleh percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, lalu apa langkah-langkah konkret dan realisasi dari hidup kita untuk menyambut Kristus Sang Raja ini? Izinkan saya berbagi inspirasi dan sharing tentang berbagai pengalaman dari beberapa tokoh yang ada di dalam kitab suci. Yang pertama adalah Bunda Maria. Bagaimana ketika itu Bunda Maria membuka dirinya dan memberikan dirinya agar oleh karena karunia Roh Kudus, Yesus Kristus boleh tinggal di dalam rahimnya, dan akhirnya dilahirkan oleh Bunda Maria ke dunia ini. Demikian pula dengan kita. Mari saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih untuk kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menjadi layak dan pantas menjadi tempat tinggal Kristus di dalam hati kita, sebagaimana Kristus tinggal di dalam rahim seorang wanita yang bernama Bunda Maria. Mari kita jadikan hati kita dan hidup kita ini sebagai rumah tempat tinggal Kristus, sebagai rahim yang layak dan dikuduskan, sehingga Kristus Yesus boleh berkenan tinggal dan bertahta di dalam hati kita. Amin. Dan yang kedua adalah ketika Yesus ada di dalam rahim Maria, Maria mengandung putra yang tunggal ini, maka penuhlah ia dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita serta damai sejahtera itu menggerakkan Maria untuk mengunjungi saudarinya Elisabet. Dan ketika Elisabet menyambut Maria, kegiranganlah janin yang ada di dalam dirinya, dan penuhlah sukacita Elisabet dan seluruh keluarganya. Demikian juga dengan kita, ketika Yesus tinggal dan bertahta di dalam hati kita, maka akan ada sukacita dan damai sejahtera. Dan hendaknya sukacita serta damai sejahtera itu akan menggerakkan kita untuk kemudian keluar dari diri kita sendiri, mengunjungi setiap orang yang membutuhkan kasih, perhatian, dan kepedulian. Kita berbagi sukacita, kita berbagi damai sejahtera itu. Kita menyapa mereka dengan kasih dan damai yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, mari kita merenungkan bagaimana seorang Yohanes Pembaptis
Dia adalah seorang nabi besar yang menyadari perutusannya, bahwa dia bukanlah Mesias, dia bukanlah nabi yang berkoar-koar di mana-mana, tetapi ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan itulah perutusan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru, sedangkan Yesus Kristus adalah firman. Namun suara ini begitu penting untuk menyiapkan firman itu datang. Maka mari kita pun menjadi pribadi-pribadi yang boleh mewartakan tentang siapa Kristus, mewartakan kasih-Nya, mewartakan damai-Nya, dan mewartakan anugerah keselamatan itu. Kita belajar menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yaitu suara yang berseru-seru di padang gurun, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan dunia, di dalam kekeringan rohani dan sebagainya. Namun Yohanes Pembaptis menyerukan, luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga mari kita mengantar setiap orang kepada Kristus, mengenalnya, mengasihinya, dan percaya kepadanya, sehingga juga beroleh rahmat dan anugerah keselamatan kekal. Amin. Yang keempat, Yohanes Pembaptis pun menyadari betul bahwa dia hanyalah seorang utusan yang menyiapkan kehadiran Kristus. Maka dia berkata, biarlah dia menjadi semakin besar, sedangkan aku menjadi semakin kecil. Dengan rahmat Natal, dengan kasih karunia Kristus yang dianugerahkan dalam hidup kita, mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin rendah hati, semakin penuh dengan damai sejahtera, dan menjadikan Kristus sebagai yang utama dan terutama pokok di dalam hidup kita dan pokok di dalam setiap pewartaan kita. Karena kita hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yaitu untuk menyiapkan kedatangan Kristus. Kita membawa setiap orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan sekiranya Kristus sendirilah yang akhirnya menjamahnya dan mengubah kehidupan pribadi-pribadi tersebut. Amin. Dan akhirnya yang kelima, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kiranya hidup kita pun meneladani seluruh kehidupan kita Maria ketika kita boleh taat dan setia sampai akhir. Karena akan ada kemuliaan yang boleh kita alami di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita, di dalam setiap jalan salib bersama dengan Kristus. Maka di balik salib akan ada kemuliaan yang besar. Sehingga akhirnya makna Natal tahun ini sungguh-sungguh boleh berdampak, boleh bergema dalam diri kita sendiri maupun dalam hidup kita di tengah-tengah kehidupan sesama. Kita boleh senantiasa menjadi rumah tinggal, istana cinta Kristus, boleh berdiam dan bertahta di dalam hati dan hidup kita, serta kemudian sukacita dan damai yang kita peroleh dari Kristus menggerakkan kita untuk menjadi saksi dan mewartakan kasih karunia-Nya. Dan akhirnya kita boleh membawa setiap pribadi untuk mengalami pula kasih Kristus dan anugerah keselamatan itu, dan akhirnya kita semua pun dalam ketaatan dan kesetiaan hidup kita beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati.